Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Seli Lestari. Saya dari Prodi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saya sekarang semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aksara bahasa Arab yang dimulai dengan definisi aksara. Definisi aksara yaitu aksara atau ortografi adalah sebuah sistem tulisan yang dibuat untuk digunakan secara umum dan berlaku dalam suatu masyarakat bahasa. Aksara ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana suatu bahasa yang sebenarnya. Dalam sejarah kehidupan manusia juga, aksara telah melewati beberapa fase perubahan sehingga sampai pada sistem aksara seperti yang kita gunakan saat ini. Aksara sebagai sebuah sistem tulisan. Nah, dalam aksara ini mencakup dua istilah. Yang pertama ada istilah grafem dan yang kedua adalah istilah graf. Atau juga bisa dibalikkan, istilah graf dan istilah grafem. Apa itu graf dan apa itu grafem? Di sini saya akan menjelaskan secara umum saja apa itu graf dan apa itu grafem. Yang pertama adalah graf. Graf adalah satuan terkecil dalam aksara Arab yang belum ditentukan statusnya, sedangkan grafem adalah satuan terkecil dalam aksara Arab yang menggambarkan fonem. Dalam aksara Arab pun, baik dalam aksara Arab ataupun aksara lainnya, pasti mempunyai urutan-urutan huruf tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dalam aksara Arab atau dalam bahasa Arab terdapat urutan-urutan atau yang paling kita kenal dengan sebutan abjad atau alfabet. Dalam bahasa Arab, alfabet itu diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf Ya. Kalau bahasa Indonesia, misalkan dari huruf A sampai huruf Z. Nah, itu adalah contoh urutan-urutan huruf atau yang sering kita kenal dengan alfabet atau abjad. Nah, selanjutnya terdapat sedikit sejarah tentang aksara Arab. Sebelumnya dalam bahasa Arab kita telah mengetahui bahwa dalam aksara atau dalam bahasa Arab itu terdapat sistem tulisan yaitu aksara Arab. Nah, mungkin itu saja permulaan dari aksara Arab, baik itu dari segi definisi ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya aksara Arab juga memiliki sedikit sejarah. Bisa dilihat di slide yang saya sampaikan. Di sini terdapat sedikit sejarah tentang aksara Arab. Sebelumnya, dalam bahasa Arab kita mengenal sistem tulisan yang disebut dengan aksara Arab. Nah, sejarahnya pada zaman dahulu atau pada mulanya aksara Arab ini dipakai hanya untuk menuliskan bahasa Arab saja dan diturunkan dari aksara Aramea. Peninggalan tertua beraksara Arab berasal dari tahun 512 Masehi. Dalam penyebarannya juga dipakai untuk menuliskan bahasa-bahasa yang lain. Contohnya seperti bahasa Urdu, bahasa Melayu, dan bahasa Jawa, yang jika dituliskan atau diketik maka akan dimulai dari kanan ke kiri. Aksara ini juga digunakan untuk merekam dan menuliskan bunyi-bunyi bahasa Arab yang diucapkan oleh penuturnya. Nah, mungkin itu saja sedikit dari sejarah aksara Arab tersebut. Dan sekarang kita telah mengetahui sejarah-sejarah yang ada pada aksara Arab. Nah, selain itu, baik aksara dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa yang lainnya, itu dituntut untuk bisa menggambarkan atau menuliskan ujaran-ujaran bahasa yang sebenarnya. Aksara Arab yang telah kita kenal ini dan yang kita gunakan mungkin dalam keperluan kita telah melewati beberapa fase perubahan dan telah mengalami banyak perubahan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk aksara Arab.
terdapat dua bentuk lebih tepatnya ya, bisa dilihat di slide yang saya tampilkan juga. Bentuk pertama yaitu bentuk tulisan yang paling lama berasal dari sistem tulisan Al-Masnad Al-Yamani yang berbentuk tiang-tiang. Yang kedua ada bentuk Al-Nibti. Apa itu bentuk Al-Nibti? Bentuk Al-Nibti adalah salah satu macam tulisan Al-Arami seperti tulisan Nukushi. Dan apa itu Nukushi? Nukushi itu adalah gambar-gambar yang ada pada kuburan. Kemudian sampailah pada tulisan Arab yang diambil dari Al-Nibti dengan beberapa perubahan. Perubahan itu terus terjadi seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya zaman pada sistem tulisan seperti sekarang dan bukan dalam bentuk Al-Nibti lagi. Nah, mungkin itu bentuk-bentuk tulisan-tulisan aksara Arab. Selanjutnya, di sini menurut Hoss 1995, aksara Arab ini sangat konsisten dan sangat dekat dengan bunyi bahasanya jika dibandingkan dengan bahasa lain. Karena hal itu dapat kita lihat bahwa setiap huruf dalam aksara Arab dapat menggambarkan bunyi berikut dan alofon-alofonnya. Misalnya fonem ba, ta, sa. Kita sudah tahu kan bagaimana bentuk dari ba, ta, sa tersebut. Meskipun setiap fonem memiliki beberapa alofon-alofon, fonem-fonem berikut alofon-alofonnya yang berada dalam bahasa Arab cukup dituliskan dengan sebuah huruf. Hasilnya kita mengenal huruf-huruf aksara Arab yang jumlahnya ada 28 atau yang biasa kita sebut dengan huruf hijaiyah. Nah, mungkin itu saja yang dikatakan oleh Hoss. Selanjutnya, meskipun aksara Arab dikenal dengan konsisten dan detail, akan tetapi setiap hal pasti memiliki kelemahan-kelemahan tertentu atau kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan yang ada dalam aksara Arab. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa pada slide ini atau slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh aksara Arab. Nah, kelemahan-kelemahannya itu diantara lain aksara Arab masih belum dapat menggambarkan bunyi-bunyi ujaran bahasa secara akurat. Hal ini dapat kita pahami bahwa bunyi-bunyi ujaran bahasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, beda dengan perkembangan aksara. Perkembangan aksara selalu lambat untuk mengikuti kemajuan itu. Nah, makanya aksara Arab masih belum bisa menggambarkan bunyi-bunyi secara akurat. Selanjutnya, selain itu, menulis adalah bentuk turunan dari penggunaan bahasa. Jadi, cara menulis itu seharusnya menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk bunyi dan perubahan di dalamnya. Tulisan merupakan turunan dari bahasa lisan dalam arti bahwa sistem aksara mengikuti perkembangan bunyi dan tidak berjalan dengan ketentuan sendiri. Itu menurut Gerida Laksana. Kesepadanan antara huruf dan bunyi arbiter. Nah, kelemahan aksara Arab yang selanjutnya yang sering kita temukan dalam beberapa tempat, seperti sistem penulisan hamzah yang berbeda-beda seiring perbedaan tempatnya, baik di depan ataupun di tengah ataupun di akhir sebuah kata. Perbedaan juga terletak pada sistem tulis dan karakteristik antara hamzah al-wasol dengan hamzah al-qot. Bagaimana perbedaannya? Yaitu yang pertama hamzah al-wasl. Hamzah al-wasl ini dituliskan dengan huruf alif, diucapkan ketika berada di awal kalimat. Contohnya seperti kalimat ismun, alif, sin, dan mim. Nah, di sini alif di sini adalah alif wasol yang dibaca karena alif itu berada di awal kalimat dan tidak diucapkan ketika didahului oleh kata lain. Contohnya seperti masmun hadza rajul. Alif di situ di kata ismun itu tidak dibaca karena didahului oleh huruf ma.
Selanjutnya adalah hamzah alqot. Hamzah alqot ditulis dengan hamzah di atas alif, itu sebagai ciri, dan tandanya tetap harus dituliskan seperti lafaz ana as'adun. Ana, alif yang terdapat pada awal kalimat ini di atasnya terdapat hamzah atau tandanya, dan tandanya tetap harus tuliskan baik alif itu di tengah maupun di awal kalimat. Selain itu, dalam aksara Arab juga terdapat vokal-vokal yang terucap tetapi tidak disimbolkan dalam tulisan. Ada juga yang sebaliknya, yaitu tertulis dalam simbol tulisan tapi tidak terucapkan. Nah, itu salah satu kelemahan bahasa Arab juga. Dan selanjutnya adalah aksara Arab memiliki kelemahan pada penulisan tekanan panjang dengan menggunakan alif jika kita bandingkan dengan tekanan panjang pada kata romaya, ro, mim, dan ya. Jika yang pertama menggunakan alif, maka yang kedua menggunakan iya. Nah, mungkin itu beberapa dari kelemahan-kelemahan aksara bahasa Arab. Nah, selain mempunyai kelemahan, tentunya aksara Arab ini atau bahasa Arab ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang belum kita ketahui. Dalam bahasa Arab, sebagai suatu bahasa memiliki banyak keutamaan dan kelebihan sehingga menarik untuk dipelajari. Nah, bahasa ini tidak hanya dipelajari oleh bangsa Arab saja, tetapi banyak bangsa-bangsa yang lain juga menggunakan atau mempelajari bahasa Arab. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh bahasa Arab terletak pada beberapa aspek. Pertama, identitasnya sebagai bahasa Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa Arab sekaligus aksara Arab, sehingga banyak digunakan oleh pemeluk agama Islam. Kedua, bahasa Arab merupakan bahasa internasional yang telah diakui dan digunakan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu yang pertama dari keutamaan-keutamaan bahasa Arab. Dan sejarah yang panjang tentang bangsa Arab yang beragama Muslim, pasti bahasa Arab ini sangat berharga untuk mereka. Pengajaran bahasa Arab, baik sebagai bahasa ibu ataupun bahasa asing, bertujuan agar seseorang dapat menguasai bahasa Arab dan semua aspek-aspeknya dari tataran fonologi, morfologi, sampai dengan tataran sintaksis. Semua aspek tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk keterampilan berbahasa, mulai dari mendengar, melafalkan, berbicara, hingga menulis. Mungkin itu saja dari keutamaan-keutamaan maupun kelemahan-kelemahan dari bahasa atau dari aksara Arab yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk semuanya. Baik, dari awal saya sudah menjelaskan tentang aksara bahasa Arab, baik dari segi definisi, sejarah-sejarahnya, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh aksara Arab, serta kelemahan-kelemahan yang dimiliki aksara Arab tersebut. Namun di sini saya akan menambahkan sedikit contoh yang tadi belum saya sampaikan dalam kelemahan-kelemahan aksara Arab. Dalam aksara Arab terdapat vokal-vokal yang terucap tetapi tidak disimbolkan dengan tulisan atau tidak direalisasikan melalui suatu simbol tulisan. Contohnya vokal panjang atau sering disebut dengan al-mad pada kata hadhihi Allahu. Hadza, sebaliknya ada simbol yang tertulis tetapi vokalnya tersembunyi, seperti vokal alif pada kata romau atau romawa, vokal wawu pada kata ulaika. Nah, itu ada yang tidak direalisasikan dalam contoh tersebut. Mungkin itu yang tadi sempat tidak saya sampaikan. Lalu berbicara tentang bahasa Arab yang telah diakui dan digunakan sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Maka saya mengajak kepada teman-teman semua yang melihat atau mencatat poin-poin penting dari video presentasi saya ini agar lebih semangat dalam mempelajari bahasa Arab, karena keunggulan yang dimiliki bahasa Arab itu sangatlah mulia, yaitu bahasa Arab adalah identitas bahasanya Al-Quran. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam mempelajari bahasa Arab. Baik, sebelum saya menutup presentasi saya kali ini, di sini saya akan menambahkan satu hal tentang apa yang telah saya jelaskan di awal, yaitu tentang sistem penulisan yang mempunyai urutan huruf-huruf di dalamnya, atau yang sering kita sebut dan yang sering kita kenal dengan alfabet atau abjad. Nah, di sini saya akan menyebutkan dua alfabet atau abjad dari dua bahasa, yaitu dari bahasa Arab dan dari bahasa Indonesia. Dan juga ada sedikit intermezzo atau wawasan lain yang akan saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Baik, saya akan memulai dari pertama, yaitu bahasa Arab. Abjad-abjad bahasa Arab atau alfabet yaitu A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, Kho, Da, Za, Ro, Za, Sa, Sha, So, Bo, To, Zo, A, Go, Fa, Ko, Ka, La, Ma, Na, Wa, Ha, Lam alif, Hamzah, Ya. Nah, yang barusan saya sebutkan adalah urutan atau alfabet bahasa Arab. Nah, ada yang mengatakan sebelumnya ini sedikit tentang wawasan luar yang tadi saya katakan. Di sini ada yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada 30. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu ada 28. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah ini ada 29. Nah, bagi mereka yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu hanya 30 atau 29, berarti kita hanya berbeda dalam masalah penghitungan saja. Karena ada yang menghitung lam alif, ada juga yang tidak menghitungnya, sehingga pasti akan membuat perbedaan, tetapi itu sama saja dan tidak akan berpengaruh terhadap apapun. Nah, mungkin itu sedikit dari pengetahuan yang lain yang saya sampaikan. Semoga yang belum tahu menjadi tahu dan ilmu ini menjadi manfaat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan alfabet atau abjad dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Baik, yang pertama adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu adalah alfabet dari bahasa Indonesia. Sebelumnya, mengapa saya menyampaikan meskipun pasti banyak orang yang sudah tahu bahwa huruf-huruf itu ya seperti ini, abjad itu seperti ini, aksara itu seperti ini, tetapi saya hanya mengingatkan kembali agar kita sama-sama selalu ingat dengan apa itu aksara, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Namun yang saya ketahui bukan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab saja yang mempunyai urutan-urutan bahasa tersebut,
Saya juga yakin bahwa bahasa-bahasa lain seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin pasti mempunyai sistem tulisan atau urutan huruf-huruf masing-masing negaranya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian bagi yang sudah menonton. Harap di like, subscribe, dan share presentasi ini agar lebih banyak orang yang belajar tentang aksara bahasa Arab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.